Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kalau dulu di sini sama enggak? Kalau di Banten itu dulu ngajinya di Eja, alif fathah a. Sama enggak? Sama, berarti sama di sini ya. Alif fathah a, alif kasroh i, alif dhammah. Tapi kalau sekarang nggak pada sabarannya ngaji ikro, langsung aja ayo. Ini adalah simbol kita nggak pada sabar. Alif fathah a itu agama, alif kasroh i Islam, alif dhammah ummah. Apa yang dimaksud agama? Apa yang dimaksud Islam? Dan siapa yang diakui sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Oh ya, AIU itu. Ini baru AIU, belum berarti Bu ya. Sampai AIU. Kita sedikit aja lah. Satu, alif fathah a, agama. Agama itu bahasa Sanskerta, agama, tidak kacau. Secara ringkasnya seperti itu. Supaya penduduk Indonesia ini tidak kacau, maka diwajibkan penduduknya agar memeluk agama yang diakui oleh negara. Pada saat itu pejuang seperti itu, sehingga muncullah agama 5: Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Buddha. Kalau sekarang ditambah Kong apa? Kong Hucu. Tambah. Jadi supaya apa? Tidak kacau. Kenyataannya sekarang kacau enggak? Kacau benar, setuju. Kalau kacau berarti belum beragama. Nah ini berarti agama itu apa? Nah, bingung ini. Maka kita bahas. Ini sebenarnya dasar. Cuma saking dasarnya dilewat-lewat. Agama itu adalah aturan yang harus kita gali supaya hidup kita enggak kacau. Nih, misalnya kalau zaman dahulu orang tua kita mungkin pernah bilang begini. Nah, kamu hidup dimanapun asalkan jujur aja, baik kepada semua orang, udah aman. Benar nggak? Padahal tak kalah kita buka Al-Quran itu belum cukup. Kenapa? Karena agama menurut versi Quran ada disebutnya ibadah, ada sholat, puasa, benar nggak? Zakat. Mungkin versi agama yang lain hidup seperti itu cukup, Hindu, Buddha. Tapi menurut versi Islam agamanya yang seperti itu belum cukup. Ngerti nggak? Paham ya? Maksudnya saya papai, terus saya anon, sampai di mana nih? Levelnya nih, kalau udah puyeng turunin lagi. Gampang pokoknya ngaji kita mah. Akhirnya apa? Versi Islam itu apa yang disebut agama? Ingat tadi, aturan yang harus digali oleh pemeluknya masing-masing agar hidupnya tidak kacau. Kalau versi Islam yang disebut agama itu adalah Al-Quran. Itulah yang harus digali supaya hidupnya tidak kacau. Tuh, maka itu setiap agama pasti memiliki kitab. Kalau tidak memiliki kitab aturan, itu tidak dinamakan agama. Namanya aliran kepercayaan. Tuh. Maka disebut agama langit apa? Agamanya sudah mendapat wahyu, petunjuk-petunjuk dari kitabnya. Jadi isi kitabnya itu firman-firman dari langit. Agama langit namanya. Kalau agama bumi, firman-firmannya itu bahasa kita kalam-kalamnya itu dari orang-orang bumi. Agama bumi. Buddha, Hindu, agama bumi. Tuh. Paham di sini? Banyak nggak yang mengkaji Al-Quran? Yang menggali Al-Quran banyak nggak? Banyak nggak?
Pada kacau nggak? Pada kacau nggak? Pada kacau. Nah di sini, kenapa kok bisa kacau? Tadi katanya harus digali Al-Quran. Begitu digali kok masih pada kacau. Kenapa kacau? Nah, ini saya kasih tahu lagi nih. Karena dia tidak menjalankan rukun agama. Islam ada rukunnya, jumlahnya 5. Iman ada rukunnya, jumlahnya 6. Kalau rukunnya tidak dijalani, tidak ngerukun imannya. Begitu juga rukun Islam, tak kala rukunnya tidak dijalani, tidak ngerukun Islamnya. Nah sekarang agama. Rukun agama ada berapa? Nah ini yang nggak pada tahu. Pelajaran dasar tidak diajarkan. Rukun agama itu ada 4. Kalau tidak dijalani, maka tidak merukun agama. Jadi agama kita apa tadi? Sebelum nyambung berarti. Agama kita itu aturan yang harus digali supaya hidup kita tidak kacau. Berarti agama kita Al-Quran. Jangan ikutin KTP pemahamannya, mesinnya. Ini baru nih kau ubah. Islam beda lagi, belum kita kaji. Alif Fatah agama, alif kasroi Islam belum dikaji. Apa itu Islam? Apa itu umat? Ini baru agama. Agama kita apa? Al-Quran. Aturan yang harus digali supaya hidup kita tidak kacau. Berarti agama Nasrani Alkitab, Injil katanya. Ada Weda, Tripitaka, itu agama mereka. Apa itu rukun agama? Nah ini rukun agama. Rukun agama yang pertama itu dinamakan tadarus. Tadarus itu artinya baca. Mau tidak mau kita harus bisa baca Al-Quran. Yang belum bisa belajar ya, karena itu termasuk rukun agama yang pertama. Setelah kita bisa baca Al-Quran, rukun yang kedua adalah tafakur. Maknai apa yang tadi sudah dibaca. Tadi itu Qori baca Al-Quran. Maknanya tahu nggak tadi? Ya, baru 1 rukun, masih kacau. Ya paham ya? Tuh, rukun yang kedua tafakur, maknai apa yang tadi sudah dibaca. Misalnya bacanya akimi sholat, dirikan sholat. Maknai berarti harus tahu rukun sholat, rukun wudu dan lain sebagainya. Itu pemaknaan dari sholat. Yang ketiga tadabbur, maknanya amalkan apa yang tadi sudah dimaknai. Semakin maknanya bagus, mendalam, maka dalam mengerjakannya pun berbeda dengan yang lainnya. Nah paham ini? Amalkan, coba tadi akimi sholat. Dia tahu, udah pernah baca, dia mempelajari syarat rukun sholat, tetapi tidak diamalkan. Kacau nggak? Kacau. Amalkan apa yang tadi dibaca. Yang terakhir adalah tabayun. Tabayun itu buktikan kalau memang sudah sholat. Tanha anil fahsya wal munkar, mencegah perbuatan keji dan mungkar, itu sholat. Coba kira-kira kacau enggak kalau kita menjalankan rukun agama? Itu baru sholat, belum puasa, belum haji, belum yang lainnya. Jadi orang yang mempelajari tafsir, mengkaji tafsir, ilmu-ilmu Al-Quran, itu baru rukun kedua ternyata. Maka jangan bangga, jangan merasa bangga dahulu. Ngerti kitab ini, kitab itu baru level tafakur, makna dari apa yang dibaca, belum mengerjakan. Ada seorang profesor, saya dulu pernah dididik salah satu profesor. Profesor ini dia lulusan dari Amerika, LA ya. Dia dididik oleh profesor orientalis Yahudi, tapi memahami Al-Quran.
Dia tahu makna Quran dan sebagainya. Contohnya pada saat itu membahas ihdinas siratal mustaqim. Sirat di sini artinya jalan. Dimaknai, kok kenapa tidak memakai kalimat atau lafaz syari? Syari itu jalan juga. Thariq juga jalan. Kenapa kok sirat dibahas? Hebat maknanya, menguasai. Tetapi profesor itu belum Islam. Akhirnya ditanya di kantornya, Prof, saya mau tanya. Tanya apa? Tadi di kelas itu bagus sekali dijabarkan tentang makna surat Al-Fatihah, khususnya tentang makna sirat. Saya baru mendengar ada makna seperti itu. Tetapi ada satu pertanyaan yang masih mengganjal dari saya. Kenapa profesor ini kok belum Islam? Padahal memahami Al-Quran. Apa jawab orang Yahudi itu? Untuk urusan agama itu urusan saya. Tapi kalau untuk memahami Al-Quran ini urusan pekerjaan saya. Saya harus profesional. Seperti itu ya. Ini nggak ngerukul. Jadi karena baru tadarus, tafakur, belum tadabur, belum mengamalkan, apalagi tabayun. Makanya ada surat Al-Bayyinah. Banyak orang yang beribadah, banyak orang yang mengamalkan agama, tetapi kok kenapa tidak diterima? Di situ surat Al-Bayyinah, bukti nyatanya apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahudin, karena banyak yang enggak pada tulus ikhlas mengerjakannya. Ya. So, Al-Bayyinah itu tabayun, buktinya nyata.